Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Nama saya Albin Faruk Farizana dengan NRP 22 2022-110. Saya Ragio Prayuda dengan NRP 22 2022 101. Nama saya Muhammad Ali Fadilah, NRP 22 2022 118. Nama saya Muhammad Farah Mananda dengan NRP 22 2022 117. Nama saya Alziran Naikal Putra Kurniawan, NRP 22 2022 099. Kenalkan, nama saya Rifki Zikransyah Budiman dengan NRP 22 2022 127. Saya bersamakan rekan saya berasal dari Institut Teknologi Nasional Bandung, jurusan Teknik Sipil dan kelas CC. Apa itu green construction? Green construction atau yang kita sebut juga dengan konstruksi hijau adalah sebuah gerakan berkelanjutan yang mencipta-ciptakan terciptanya konstruksi dari tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pemakaian produk konstruksi yang ramah lingkungan, efisien dalam pemakaian energi dan sumber daya, serta berbiaya rendah, agar terjadinya keseimbangan antara kemampuan lingkungan dan kebutuhan hidup manusia untuk generasi sekarang dan mendatang. Hal tersebut diperlukan sebagai langkah awal untuk menjaga kondisi alam dan lingkungan supaya tetap berada di dalam kondisi yang baik. Bangunan yang mengusung gerakan Green Construction memiliki konsep yang sangat memperhatikan kondisi lingkungan dan alam, antara lain: 1. Lokasi yang berkelanjutan untuk meminimalisir dampak negatif terhadap lingkungan. Yang kedua, efisiensi air, yaitu dengan mengedukasi masyarakat untuk lebih bijak dalam penggunaan air. Yang ketiga, efisiensi energi dan atmosfer dengan cara menggunakan energi secukupnya tanpa mengurangi kualitas output yang dikerjakan. Yang keempat, memperhatikan kualitas ruangan. Salah satu contoh sederhananya adalah dengan membuat ruangan bebas asap rokok. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang manfaat Green Construction. Manfaat dari penerapan Green Construction pada proyek dapat memberikan nilai tambah bagi kontraktor karena adanya efisiensi dalam penggunaan sumber daya tersebut, seperti penggunaan energi listrik, air, material, serta bahan bakar yang akan membuat biaya produksi menjadi lebih hemat bagi konstruksi tersebut. Oleh karena itu, Green Construction dapat memberikan keuntungan yang lebih baik dalam segi bisnis konstruksi. Jika dalam segi maintenance atau perawatan, bangunan Green Construction ini relatif lebih murah biaya perawatannya karena material yang dipakai lebih mudah didapat. Selain itu, jika dalam faktor lingkungan, bangunan yang mengaplikasikan konsep Green Construction akan terasa lebih nyaman karena suhu dan kelembapan yang terjaga serta membuat sistem sirkulasi udara di bangunan tersebut menjadi lebih baik dan sehat. Kendala dan tantangan. Di sini kita juga mempresentasikan tentang 7 kendala dalam menerapkan Green Construction. Kendalanya yang pertama adalah tentang regulasi. Mengapa kendala regulasi? Karena kurangnya aturan yang detail mengenai penerapan Green Construction di Indonesia. Dan belum adanya guideline yang komprehensif dalam menerapkan Green Construction. Kendala kedua yaitu tentang kendala pemerintah. Mengapa kendala pemerintah? Karena kurangnya dukungan dari pemerintah dalam menerapkan Green Construction, penataan wilayah dalam mendukung Green Construction, kurangnya sosialisasi dari pemerintah mengenai penghematan sumber energi yang menunjang konstruksi, kendala prioritas yang diciptakan oleh tekanan luar di mana pemerintah harus meresponnya, dan kendala prosedural dari institusi atau organisasi. Kendala yang ketiga yaitu adalah kendala tentang kendala finansial. Mengapa kendala finansial? Karena pembiayaan dan perawatan Green Construction yang dirasakan
sangat mahal dari pemilik proyek, dan juga resiko keuangan yang dirasakan terlalu besar bagi pemilik proyek. Kendala keempat adalah kendala teknis. Kenapa kendala teknis? Karena kendala teknis susah untuk mendapatkan sertifikat yang bisa memastikan bahwa material yang dipakai adalah material yang ramah lingkungan. Kendala kelima yaitu kendala teknologi. Dikarenakan masih kurangnya alternatif material dan metode pelaksanaan dalam menerapkan green construction. Nah, kendala keenam adalah kendala pendidikan. Mengapa kendala pendidikan? Karena kurangnya tenaga ahli di pemerintahan mengenai green construction, kendala kurangnya pengetahuan, pengalaman, dan kontraktor mengenai green construction, kurangnya pengetahuan dan keahlian konsultan mengenai green construction, dan kurangnya best practice dan lesson learned mengenai green construction. Dan kendala yang terakhir adalah kendala budaya dan kebiasaan, atau bisa dibilang culture dan behavior. Kendala ini karena sikap antisipasi atau resisten untuk menerapkan green construction dan kurangnya menyadari manfaat dari green construction dan merasa tidak perlu dengan penerapan green construction. Apa sih yang membuat WA Tower berkelanjutan? WA Tower dapat dikatakan berkelanjutan atau sustainable karena memiliki ruang terbuka seluas 70% dari total lahan mereka yang seluas 6.426 meter persegi. Yang mana lahan seluas ini dapat memaksimalkan sirkulasi udara. WA Tower pun memiliki 32 sumur resapan air dan 75 pohon keras. Dengan begitu, para penghuni atau para pekerja WA Tower akan merasakan kenyamanan ketika berada di sekitar WA Tower. Dan terlebih lagi, WA Tower ini memiliki lahan parkir yang sangat luas sehingga para penghuni akan merasa aman dan nyaman ketika berada di WA Tower tersebut. WA Tower itu memiliki 3 kontribusi terhadap SDGs, yaitu Sustainable Development Goals. WA Tower memiliki komitmen untuk menjadi gedung yang ramah lingkungan, low energy, dan membangun sinergi dengan pemerintah maupun masyarakat sekitar. Ini terbukti dengan WA Tower yang memberikan penyediaan sumur bagi masjid yang berada di sekitar gedung, penerangan lampu gang di salah satu RW di sekitar gedung, penyaluran bantuan bagi masyarakat yang terdampak COVID-19, dan bentuk sumbangan-sumbangan lainnya. Sehingga terjadinya hubungan timbal balik yang positif antara WA Tower dan masyarakat sekitar ataupun pemerintah. 3 kontribusi WA Tower terhadap SDGs, yaitu yang pertama, menjamin ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan. Yang kedua itu adalah meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, serta kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh, serta pekerjaan yang layak untuk semua. Dan yang terakhir adalah membangun infrastruktur yang tangguh, meningkatkan industri inklusif dan berkelanjutan, serta mendorong inovasi. Lalu selanjutnya stakeholder. WA Tower stakeholder yang terlibat dalam pembangunan WU Tower adalah PT Kiber Propertindo, yang mana perusahaan tersebut adalah salah satu anak usaha dari Nabati Group. WU Tower dikembangkan oleh PT Kiber Propertindo untuk menjawab atas kebutuhan gedung perkantoran sistem sewa di Kota Bandung dengan lokasi yang premium. Kelanjutan proyek WU Tower ini sangat bagus dan menjanjikan karena dengan mengusung konsep green construction untuk kedepannya dapat mengurangi kerusakan lingkungan, efisiensi air, lalu efisiensi energi, meminimalisir pengeluaran untuk perawatan bangunan, dan juga dapat dinikmati oleh generasi mendatang. Jadi kesimpulan yang dapat diambil dari pembahasan green construction untuk proyek WU Tower ini adalah dengan berdirinya proyek WU Tower ini dapat menjadi cerminan untuk semua orang yang bersinggungan pada bidang konstruksi agar terbentuknya kesadaran terhadap pentingnya keselamatan lingkungan, yang mana pengetahuan green construction sangat penting untuk
kehidupan konstruksi ke depannya sehingga dapat dinikmati tidak hanya dengan generasi sekarang tetapi dapat dinikmati oleh generasi yang akan datang. Sekian yang dapat kami persembahkan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.